Kalau mata telah menghunuskan arti pulang. Itu aku nggak ada kayak filter. Jadi kalian tahu aku pakai apa? Aku pakai kaos kaki papaku. Oh gitu. Aku lilitin biar dia nggak popping. Pas aku lagi main di rumah Nadine, dia nunjukin aku nih, Rin, dengerin deh, ada artis baru namanya Sal Priadi. Sal lihat, dia ajak aku ngobrol, Rin, gue tanggal segini bakal manggung nih. Bisa nggak lo bantuin gue backing vokal? Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan seorang musisi, penyanyi dan penulis lagu bernama Natania Karin. Natania Karin. Senang sekali kamu datang sini. Thank you ya udah datang. Thank you for having me. Kalau mata telah menghunuskan arti pulang jadi hal yang berarti, dan ku harus melepasmu dengan sederhana di tengah gempitanya perayaan mati rasa. Udah bakal ngobrol banyak nih. Oke. Soalnya banyak banget yang aku pengen tanya ke kamu. Dan kamu bisa share ke kita semua. Oke. Tentang perjalanan kamu as a musician yang juga startnya dari cover-cover ya? Yes. Di Instagram? Apa di mana? TikTok? Di Instagram. Dan kamu Belum saat ada TikTok. ini TikTok? Oh belum ada TikTok? belum ada. Oh gitu. Iya. Berarti kamu dari tahun berapa tuh mulai cover-cover? Ingat Dari ya? aku SMP. Oh Itu gitu. dari 2014-an. Dan tadi sempat cerita Karen, gara-gara cover-cover dia DM-DM-an sama musisi lain dan kemudian pokoknya banyak deh kejadian yang seru. Kamu sekarang berarti kesibukan aku yang saat ini lagi berjalan deh. Backing vokal Sal Priadi. Yang vokal Sal Priadi. Weddingan, oke. Reguleran. Ngajar. Oke. Dan sambil tipis-tipis lagi berkarya buat proyek aku yang berikutnya. Musisi banget itu. Itu semua yang udah disebutin itu benar-benar musisi banget ya. Dan yang pasti karya-karyanya Karin bisa kalian dengar di streaming platform ada banyak banget. Even ada album kayak gila zaman sekarang siapa yang bikin album, Bro? A lot. Maksudnya kalau orang tuh bener-bener ya mikirin karya tuh sebagai sebuah karya utuh, dia akan bela-belain untuk bikin album. Tapi kalau orang mau jualan doang, right. Aku tim album. I love albums. Kalau artis keluarin album, I would most probably mendengarkan itu lebih daripada kalau mereka keluarin single aja. Kenapa? What makes an album tuh so special untuk seorang musisi ya? Karena album itu cerita. Jadi kayak kalau misalnya dia cuma mengeluarkan, no hate ya, maksudnya kalau misalkan single atau EP pun it's still lovely. Tapi kalau album aku ngerasa kayak sebuah open book di mana aku bisa tahu, oh yang lo maksud tuh kayak gini, suara lo kayak gini, cerita lo kayak gini, dan lo as an artist kayak gini gitu. Jadi aku pengen kalau jadi artis yang keluarin juga albums after albums gitu. Apalagi satu album yang nulis sendiri ya. Udah gitu beberapa lagu dia produce sendiri, mixing sendiri juga. Jadi itu yang aku pengen kamu share sih ke kita. Oke. Maksudku banyak teman-teman di sini tuh yang masih mungkin ketakutan ketika dia mau coba nulis. Aduh, lirik aku tuh jelek, ya kan? Terus aku nggak bisa cara ngerekam suara sendiri tuh gimana sih? Bahkan tadi Karen cerita teman-teman, dia belum pernah rekaman di studio coba. Aku selalu rekam di kamar aku. Kalau misalnya berisik, aku ngumpet di bawah selimut. Itu sebuah tips yang bisa kalian lakukan. Itu adalah musisi masa kini ya. Itu kalau mungkin istilah tahun lalu zaman now ya. Yes. Oh, dan kalian tahu nggak dulu ya, semua teman-teman aku tahu nih. Ya. Dulu aku rekaman pakai mic aku atau 2020, itu aku nggak ada kayak filter. Jadi kalian tahu aku pakai apa? Aku pakai kaos kaki papaku. Oh gitu. Aku lilitin biar dia nggak popping. Nggak popping. Ya, jadi aku pakai kaos kaki aja rekaman. DIY banget ya. Yes, dan semua teman-teman aku yang pernah ngeliat aku rekaman di rumah kayak, Rin, bisa stop nggak pakai kaos kaki? Gitu guys. Oke. Nah ini lagu kamu tuh ada banyak banget ya.
Nanti Masa sih? Gali bisa tampilin di layar gitu, ya kan? Album, singles, dan di sini EP juga ada, ya kan? Selain OST yang kita bareng di film Siksa Kubur, kamu ada judulnya Jalan Pulang. Oke, nih. Nah, terus juga ada salah satu single kamu yang duet bareng Umay Shahab. Perayaan Mati Rasa. Tapi aku mau ngomongin itu, tapi sebelumnya aku pengen start dulu nih. Aku pengen membawa teman-teman juga biar tahu lah, biar lebih kenal sama kamu backgroundnya. Oke. So, siapa sih Natania Karin masa muda? Awal kamu bernyanyi-nyanyi gitu. Masih muda kok. Iya, masih muda. Iya. Awal kamu bernyanyi hingga sekarang menjadi seorang musisi yang benar-benar aktif as a full-time musician gitu. Can I call you a full-time musician? Yes, I am full-time musician. Nah, gimana tuh startnya gitu? Oke. Tell us. Alright, jadi aku dari kecil emang aku suka nulis lagu gitu ya. Oke. Nulis lagu. Suka menulis memang. Oke. Dan ibuku itu dia ada rekaman aku pas aku masih kecil, dan aku pun nggak inget kapan ya. Mungkin pas aku masih TK gitu atau SD kelas 1, yang aku tuh ngarang lagu sampai benar-benar jadi satu lagu di keyboard gitu. Pencet-pencet aja. Aku belum bisa main chord ya, cuma aku pencet melodinya. Terus aku pencet bassnya dan aku nyanyi aja. Pokoknya gitu, bunyinya gitu. Iya, dan dengan liriknya and all gitu ya. Jadi pokoknya aku suka aja lah. Nah, pas aku SMP aku bilang lah ke orang tua aku, "Ma, Pa, Karin nanti mau kuliah musik." gitu kan. Karena it's the only thing that I like that much gitu. Yang aku kayak, kalau gue kuliah ya gue pengennya kuliah musik gitu. Tapi at that time ya mereka nggak langsung mengizinkan gitu ya, kayak musik mau jadi apa and so on gitu ya. Jadi kayak akhirnya aku memikirkan berbagai opsi lain kayak DKV, perfilman, tetap seputar seni sih aku sukanya gitu kan. Tapi at the end of the day pas aku udah mau daftar kuliah, aku kayak bilang ke mama aku kayak nggak bisa, harus musik gitu. And then they said okay, tapi kamu harus beasiswa, kalau enggak kita nggak mau kasih gitu. Akhirnya aku kayak mengejar beasiswa, dan puji Tuhan aku dapat beasiswa di UPH. Aku kamu berjuang ya demi mendapatkan. Biar aku bisa kuliah musik gitu. Nah, sepanjang aku SMP SMA itu emang aku suka kayak ikut ekskul band, ikut lomba band gitu kan. Jadi kayak di sekolahku emang aku dikenal tuh si Karin anak band gitu. Si Karin anak band gitu ya, si vokalis band itu gitu. Nah, and then ada satu kakak kelas aku yang dia tuh udah lulus duluan dan kuliah di IKJ, perfilman IKJ gitu ya. Terus at that time dia tuh butuh sebuah soundtrack untuk short film yang dia bikin di kuliah dia sebagai tugas kuliah. Ini berarti ya? Yes, that my first ever release. Oke. Nah, gara-gara dia bingung, gue bikin soundtrack gimana nih? Dia teringat lah ada si Karin anak band itu di sekolah lamanya adik kelas dia dulu. Gitu. Dia langsung kontak, "Rin, ini aku masih SMA nih. Gue butuh nih lagu soundtrack buat short film gue Bunga Matahari. Bisa nggak lu bikinin lagunya?" gitu. Kayak, wih menarik juga nih. Kayak kan aku kan emang suka nulis, terus tiba-tiba dia minta tolong bikin ini. Oke kak, nggak apa gitu. Dia sempat memberikan aku kayak beberapa bait liriknya, terus dia suruh aku mengembangkan itu menjadi a whole song gitu. Oke lah, and then saat itu aku masih pakai GarageBand. Kalau sekarang kan aku udah pakai Logic, kalau dulu aku masih pakai GarageBand. Terus aku rekaman aja vokalku dan aku main keyboard dengan kemampuan keyboard aku yang minim juga. Gara-gara aku nggak bisa main keyboard yang penuh gitu, akhirnya aku tahu nggak, aku rekam layer keyboard 3 kali. Jadi there was 3 layers of keyboard supaya aku berhasil mencapai sound yang penuh yang nggak bisa aku lakukan sendiri gitu ya. Jadi kayak udah aku rekam 3 layer, dan aku rekam vokal, backing vokal, aku edit seadanya. Makanya kalau kalian dengar tuh rekaman lagu itu Bunga Matahari kayak fals-fals semuanya tuh ada di situ. Dan Bunga Matahari ya. Bunga Matahari. Dan aku tuh juga belum sekolah vokal yang gimana banget kan. Jadi kayak kalau aku dengerin lagi, kayak gila, teknik gue jelek banget di sini gitu. I was so breathy, kayak crack dikit di mana-mana gitu. Tapi anyways, lagu itu dikirim, they loved it. Terus, they loved it. Yes, they loved it. With all the imperfections. With all the imperfections, katanya udah nggak apa gini aja gitu. Mereka mix kan. Mereka tuh nggak apa-apain lagi, ya udah jadi as it is gitu. One day, kayak maybe 1 bulan setelah itulah, aku nggak tahu apa-apa tuh, ya udah aku memberikan aja lagunya. Tiba-tiba si kakak ini, Kak Excel namanya, Excel CEO Alpha ya. Kak Excel chat aku, "Rin, gue udah rilisin nih lagu lu ke Spotify. Jadi gue udah bikinin lu Spotify page lu sendiri, Natania Karin. Lu kalau misalnya ada karya-karya lagi, lu masukin sini aja," dia bilang gitu. Jadi kayak
awalnya Spotify page aku tuh juga accidentally made not by me gitu, tapi by my friend Kak Axel gitu kan. So kayak aku tuh belum ngerti lah dunia itu, karena kayak wow, jadi kita bisa nih bikin lagu terus kayak rilis aja gitu. Setelah itu Bunga Matahari. Itu pertama kali kamu discover bahwa gitu, rilis aja gitu ya? Iya, rilis first aja. Time tuh ternyata tuh, ternyata nggak dalam tanda kutip apa ya? Ternyata nggak sesulit itu. Sulit sih kalau kita breakdown one by one. Tapi ternyata if we just do it, jalurnya tuh ada banget gitu. Sebelumnya kan aku punya lagu, tapi aku kayak seru ya kalau misalnya bisa didengerin orang lain. Tapi I never knew how gitu. Tiba-tiba si Kak Axel ini udah bikinin aja. Jadi kayak tanggung nggak sih gitu kan? Dan kebetulan orang-orang yang mendengarkan Bunga Matahari juga kayak mana lagi gitu, we want to hear more. Jadi akhirnya aku pun mulai merilis satu demi satu karya-karya aku yang lainnya. Ada aku rilis, kemudian aku rilis single Kau, and then aku rilis EP, dan pokoknya berkelanjutan terus lah sampai sekarang. Jadi awalnya itu aku bagaimana bisa nyemplung itu kayak gitu Kak. Waktu itu udah cover-cover? Udah, karena aku emang suka cover-cover dari SMP sampai SMA itu aku suka cover di Instagram. Sometimes aku masukin ke YouTube juga. Gitu. Ada beberapa yang mau aku highlight di sini ya. Yang pertama adalah kamu mendescribe diri kamu seneng nulis. Berarti aku ngeliatnya kayak kamu tuh adalah seorang penulis yang menyanyikan tulisan kamu gitu. Yes. Yeah. I like apakah begitu angle-nya melihat seorang Karin? Would you say kamu adalah penulis yang menyanyikan karya kamu? Itu benar. Yeah. Tapi aku juga I like to feel that selain penulis aku juga musisi sih. So, ngerasa aku musisi karena kadang-kadang apa yang aku tulis itu yang muncul tuh udah sepaket sama nadanya dan chordnya. Jadi kadang-kadang bukan tulisan yang aku lagukan, tapi ketika muncul tuh udah as a song gitu. Wah, oke. Gitu. Hal berikutnya yang mau aku highlight juga adalah gimana kamu itu kayak kamu bikin aja gitu tanpa kamu harus mikir ini chord ini, terus progresinya berarti harus gini, ya kan? Sekarang pokoknya kamu bunyiin yang kamu bayangin di kepala kamu, ngerti gak sih? Iya betul. Iya kan? Iya. Dan kamu ngerekamnya ya kalau pakai adanya waktu itu GarageBand ya GarageBand gitu. Betul. Pakai apa yang ada aja dulu guys. Itu maksudku. Itu yang maksudku tuh kenapa orang zaman sekarang tuh terlalu overthinking, sementara kamu ya udah bikin aja, terus bikin aja jadi orang suka ternyata. Dan publish gitu loh. Waiting for the right equipment, waiting for the apa. Kalian bisa bikin pakai apapun. Sekarang orang rekaman pakai voice note HP aja pun juga ada. Tularin Karin, tularin ke mereka semua. Guys. Let's go guys. Come gitu. on. Ya oke. Nah dari situ kemudian banyak jalan-jalan lain yang terbuka buat kamu as a musician, as a writer gitu ya. Dimana kamu cover dan itu juga maksudnya aku ngerasa kalau orang tuh punya ide tapi terus nggak dipublish, dia tuh stuck bakalan. Ini nggak sih? Kayak gila nih ada ide terus kayak kelamaan mikirnya, kelamaan babi bu akhirnya nggak rilis tuh, akhirnya dia mau ide-ide baru tuh jadi nggak muncul karena ini aja belum rilis. Iya. I mean ya, kalau kalian punya ide, apa salahnya sih dikeluarin gitu? Percaya deh, orang nggak akan care that much untuk kayak ngapain sih dia post-post misalnya gitu ya. Malah kalau misalnya you guys miss that chance, gini, seandainya dulu aku nggak put out apa yang aku punya atau aku nggak cover-cover, berapa banyak kesempatan yang aku miss gara-gara itu, I don't know sih. Sekarang aku nggak akan ada di sini gitu, melakukan apa yang aku lakukan sekarang. Itu yang mau aku tanyain juga. Beberapa kesulitan teman-teman juga adalah, gimana caranya gue masuk ke circle musik? Ngerti gak sih? Karena kalau kita nih, oke, kita punya skill ya di rumah, tapi aku ngerasa tetap di dunia musik itu kita butuh teman, butuh circle yang benar. Iya. Iya kan? Iya. How did you end up karena kita tahu ya kamu kayak bikin duet kamu sama Umay, terus kamu sekarang satu tim sama Sal Priadi, terus kamu juga bikin musik juga bareng Nadine. How did you bisa ketemu circle-nya gitu? Oke. Ini untuk pengalaman aku ya. Jadi at that time aku lagi sering post-post cover di Instagram. Dan tahun berapa tuh? Itu tahun 2017 sampai 2019-an. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Pertama dari Nadine dulu, kita follow-followan. Karena kan aku emang suka lah, dia suaranya bagus banget. So I follow this girl gitu. Dia juga follow aku. Terus beberapa kali kita DM-an, dan suatu hari
dia ngajak aku ke rumahnya buat ngerjain beberapa lagu dia bareng-bareng. Jadi kalian itu bertemu di media sosial? Di media sosial, gara-gara aku suka ngonten musik, dia suka ngonten musik, terus ya udah kita berkoneksi aja di situ. Nice. Gitu. Itu dengan Nadine. Terus satu lagi dengan Sal Priadi. Kalau kalian tahu sekarang aku ini adalah backing vokal Sal Priadi. Nah, awal ketemunya itu adalah lucu banget, gara-gara pas aku lagi main di rumah Nadine, dia nunjukin aku nih, Rin, dengerin deh, ada artis baru namanya Sal Priadi. Aku suka lagunya, nyampe rumah aku cover. Waktu itu yang aku cover judulnya Keputusan. Sal lihat, dia follow, dia ajak aku ngobrol, Rin, gue tanggal segini bakal manggung nih di Jakarta untuk pertama kalinya. Dia waktu itu lagi di Malang masih. Bisa nggak lu bantuin gue backing vokal? Itu tahun 2019. Jadi ever since then sampai saat ini aku membantu Kak Sal bernyanyi di panggung-panggungnya. Oke. Gitu. Jadi kayak simply dari aku just taking the step of ya udah gue mau cover lagu ini, gue mau masukin Instagram, and then the rest is history aja sih. Iya, again itu sesuatu yang sangat-sangat menurut aku berhubungan sama jangan overthinking juga. Yes. Ya kalau lo mau ngelakuin, lo ngelakuin. Just do it. Connect with other people, ya kan. Apalagi kalau di musik ini pengalamanku ya. Kerjaan tuh dari temen datangnya. Iya memang benar. Dari pertemanan. It's true. Dari connection. Connection. Jadi kalau kalian nggak berkoneksi, ya, you know. Itulah. Termasuk kayak kita ketemunya di soundtrack Siksa Kubur tuh. Iya betul. Siapa yang tiba-tiba ketemu Karin di soundtrack filmnya film horor. Siksa Kubur gitu. Betul. Dan akhirnya kita mau bikin lagu duet guys. Iya. Asik. Udah ngomong aja dulu. Ya kan. Nggak, tapi intinya gitu ya. Intinya maksudku betapa pentingnya kita tuh jangan kebanyakan menghayal, jangan kebanyakan omdo gitu. Just do it. Karena kita tuh nggak tahu guys, kesempatan itu datangnya dari mana. Ya, gitu. Itu banget itu sih. Banget. We never know. Jadi ketika kalian memilih untuk kayak nggak melakukan sesuatu, bisa aja kalian lagi memilih untuk nggak open up sebuah kesempatan yang ternyata itu bisa mengubah hidup kalian ke depan. Gitu. Bener banget. Itu sih. Bener banget sih. Aduh. Itu aku menganut banget loh itu. Yeah. Makanya aku tuh paling gemes ya kalau ngeliat teman-teman tuh yang kayak gini. Contohnya ya, ini kan aku vocal coach. Akhirnya banyak orang yang datang ke aku dengan harapan dia bisa gimana sih caranya masuk ke dunia musik gitu. Tapi terus aku tanya, lo udah ngapain gitu? Right. Belum ngapain, baru les vokal doang. Ya tuh lo ngapa-ngapain aja belum, terus lo mau masuk ke dunia musik ya nggak bisa. At least start dari bantuin temen, iya nggak sih? Gue ada gig sini, lo backingin gue, atau lo directin vokal gue gitu. Yes. Especially karena zaman sekarang kan social media marah banget ya dengan TikTok. Yes. Everything tuh semuanya tuh kayak mudah diraih, cuma sekedar kita buka HP gitu. Buka HP. Jadi dibandingin dengan dulu ya, maksudnya sekarang tuh aksesnya tuh jauh lebih mudah. Jadi kalau misalnya kalian mencari jalan yang dalam tanda kutip instan gitu ya, bisa banget dengan ya udah berkonten aja misalnya. Gitu. Itu udah much easier dan dulu yang kita belum ada semua akses ini gitu. Exactly. Jadi mesti dimanfaatin ya. Yes, betul. Harus wajib banget dimanfaatin. Ini juga aku ngomong ke diri aku sendiri juga. Manfaatin diri kamu sendiri. Nanti kita ngobrol. By the way, kan kamu tadi cerita kamu dapat beasiswa akhirnya. Oh yes. Untuk berkuliah musik. Yes. Nah kebetulan saya juga teman-teman pernah ngajar di UPH selama 7 tahun. Tapi pas aku masuk, kakak udah nggak jadi dosen gitu, kita nggak bertemu di UPH. Jadi waktu itu di UPH pun aku benar-benar banyak belajar juga, karena di sana kan ada departemen klasik juga kan, sama non klasiknya juga dan banyak teman-teman di sana. Memang kalau aku sih kebayang ya seperti apa dunia akademik kalau di musik. Nah kalau untuk pengalaman kamu sendiri, what impact gitu loh sebuah pengalaman akademik di musik di perguruan tinggi kepada kamu sekarang? Oke, jadi ada 2 impact sih, impact secara akademis dan impact secara koneksi gitu ya. Kalau untuk akademis, aku tuh sebelum masuk UPH ya meskipun aku emang anak band yang suka nyanyi di ekskul gitu, tapi to be completely honest, pengetahuan teknik vokal aku tuh 0 gitu ya. Jadi ketika aku masuk UPH dan aku benar-benar belajar yang namanya teknik vokal yang appropriate, because kebetulan aku major yang aku ambil adalah vokal ya.
Itu bener-bener aku kayak ketampar, gila nyanyi itu sesusah ini gitu, if you wanna get it out right gitu. Dan aku inget banget waktu itu kalau di UPH di musik ada yang namanya juri. Juri itu kayak ujian pertamanya lah before kita naik ke jenjang berikutnya gitu. Nilai juri aku jelek banget gara-gara teknik aku tuh jelek. Teknik kamu jelek? Jelek banget. Aku bener-bener dulu teknik aku, nggak usah ditanya deh, pokoknya buruk banget. Gitu. Sampai akhirnya aku di-assign ke Kak Sarita, I love you Sarita if you're watching this. Karena dia itu dosen yang kayak paling gembleng banget lah kalau soal teknik gitu ya. Jadi akhirnya aku di-assign ke dia dengan tujuan nih anak nih tekniknya harus banget belajar gitu. Jadi setelah juri itu, aku sama Kak Sarita bener-bener kayak bekerja keras supaya puji Tuhan akhirnya aku bisa menerima ilmu-ilmu tentang teknik vokal ini dengan baik gitu ya. Jadi kalau secara akademis aku benar-benar merasa aku berkembang cukup eksponensial sampai titik ini gitu ya. Thank you untuk semua dosen-dosen yang mengajar aku itu di area vokal. Di luar itu kan ya udah sejarah musik, solfeggio, music theory, itu semua juga aku enjoy gitu. Dan aku juga mau bilang, kan tadi aku bilang ya sebelumnya aku cuma suka nyanyi aja tapi nggak bisa technically. Tapi aku bukannya mau menyarankan kalian kalau mentang-mentang suka musik terus kalian langsung udah gue kuliah musik gitu. Karena kuliah musik itu bener-bener hidup kalian for 4 years itu akan berputar di musik. Jadi kalau misalnya kalian nggak passionate, misalnya cuma suka aja gitu, tapi you guys are not passionate, kemungkinan besar kalian akan burn out di tengah jalan. Seperti beberapa orang yang aku tahu gitu. Jadi kayak itu just a quick note gitu ya. Aku takutnya kayak encourage orang-orang yang cuma suka aja tapi kemudian masuk. The second thing is connection. Nah, itu yang mau aku bahas lebih jauh juga ya. Iya, tadi kan ada pertanyaan gimana sih kita caranya masuk ke circle musik. Nah, ya udah cara yang paling instan yang lainnya adalah langsung mencemplungkan diri kita di sebuah circle musik. Kalau aku contohnya aku mencemplungkan diri, aku kuliah musik gitu memang ya. Dan di situ aku mendapatkan koneksi yang aku dapatkan dari kuliah itu adalah yang sekarang membantu aku untuk dapat job weddingan, job events gitu ya, klien-klien ngajar gitu. Karena kan dulu aku ketemu sama Gihon Lohanda. Dan sekarang aku kerja sama dia juga di Archipelago Music. Jadi sekarang wedding apa-apa, gigs gitu. Even sampai reguleran di Grand Hyatt and stuff itu aku dapat dari situ, dan itu nggak mungkin aku bisa dapatkan gitu aja kalau misalnya aku dulu nggak berkoneksi dengan orang-orang tersebut ketika aku kuliah. Itu penting banget ya teman-teman ya. Jadi tentu yang tadi kamu bilang dua hal itu aku ngerasa the major partnya adalah ilmunya tentu fine. Cuman koneksinya itu loh. Karena ya kalau kita kuliah musik kan berarti kita meluangkan waktu 4 tahun itu dengan ya musik semua isinya teman-temannya, bantuin orang project tugas akhir lah, tiba-tiba apa gitu. Jadi koneksi. Nah tapi tentu di sini banyak teman-teman juga yang mungkin nggak berkesempatan ya buat kuliah musik, tapi kalian tetap bisa istilahnya dapetin koneksinya tentu dengan kalian terus berkarya, bantuin teman kalau ada event musiknya nggak sih? Teman kita rilis single nih, dia bikin kayak showcase, datang show up ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Kalian tahu nggak, maybe kayak 80% orang yang aku ketemu di industri mereka nggak kuliah musik gitu. Jadi kayak nggak ada jaminan kalian kuliah musik kalian udah pasti open up circles and stuff. Tapi bukan jaminan juga kalau kalian tidak kuliah musik kalian tidak bisa. Benar. Gitu. Jadi it's not gonna stop anyone gitu. Ya benar banget. Dan aku juga pengalaman di perguruan tinggi gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai mahasiswa jangan sampai kitanya juga lost touch sama dunia asli, dunia beneran gitu ya. Karena ini ada dunia akademik. Betul. Ada dunia beneran, bukan dunia beneran, apa bahasanya hari ini? Dunia real life. Real life ya, gimana ya? Real life gitu. Nah, itu tuh jangan sampai terputus kita sama real life. Betul. Karena sebanyak-banyaknya yang aku dapetin dari UPH juga ya. Tetap dari aku kerja di lapangan. Itu memberikan aku ilmu yang nggak kalah banyaknya or even more in certain aspects ya gitu. Jadi nggak ada yang bisa menggantikan namanya terjun ke lapangan, ke real life ya gitu. Oke. Nah ngomongin real life nih, kan setelah kamu di sosial media, kamu connect sama Nadine. Nah, what was it like ketika kamu bertukar ide apa segala macam gitu?
dengan orang-orang yang aku ketemu ini. Yang kamu ketemu di media sosial. Oh, of course, inspiring, menyenangkan. Ketemu people alike yang kayak have this passion untuk ayo kita sama-sama bikin sesuatu bareng gitu. Dan mereka kan semua juga orang-orang gila ya kebetulan yang aku ketemu kayak yang wah pokoknya seru lah ketemu mereka tuh. Nyentrik-nyentrik. It's really refreshing untuk ketemu orang-orang yang very striking gitu. Jadi kayak menciptakan sesuatu bersama mereka, it feels like we're really doing something gitu. Menyenangkan sih. Ini sekali lagi mungkin temanya yang sering tersebut adalah connection ya. Yes. Kita mesti connect sama sesama teman-teman yang punya ide-ide juga, yang juga bikin musik juga, kolaborasi. Jadi kalian tuh jangan komen-komen doang jadi netizen, jangan ya. Kalian mesti bikin sesuatu, belajar. Ya kalau adanya GarageBand. Kalau adanya ada apa namanya BandLab. BandLab is free. Dan itu bisa bikin professional grade loh. BandLab. Kamu tahu sih BandLab? Enggak. Oke. So BandLab itu adalah dia kayak aplikasi free, benar-benar free, no catch, benar-benar free, no ads, no nothing. Recording software atau? Recording. Oh. Ada banyak samples for free. Oh. Recordingnya kamu bisa mixing di situ, ada efek segala macam, plugin semua free gila. Jadi please belajar dan connect with other people. Yes. Collab ya kan. Dan ya maksudku kayak semua karya-karya kamu di sini. Nah, ngomong collab nih, aku mau main salah satu lagu kamu yang mungkin paling viral gitu. Kita nggak kalau kamu mainstream industry gitu. Ada duet kamu bersama Umay Shahab. Yes. Cerita dong, itu lagu enak banget kalau kalian belum denger langsung ya. Perayaan Mati Rasa ya. Udah gitu aku seneng penulisan judulnya huruf kecil semua gitu. Is that intentional? Ya. Enggak. Umay did it. Maybe it's intentional. Dia pasti intentional sih about it gitu ya. Ini keren sih dan ya please cerita dong sama kita. Kamu ketemu Umay di mana, terus gimana? Kok senyum kamu mencurigakan itu sih? Enggak mencurigakan. Karena ini akan kayak mengulang lagi aku sama Umay berkoneksi di social media juga. Oh gitu? Yes, kita kenal dari social media. Jadi bukan kayak mutual friend dikenalin gitu, enggak. Social media ya? Iya, at that time kan aku udah produksi sama Nadine, udah ngikut Sal juga dan kemudian aku juga mengeluarkan Sirkus Kecil dan kawan-kawannya gitu ya. Oke, tunggu. Sirkus Kecil adalah album. Iya, itu adalah album aku. Sirkus Kecil, Natania Karin, album tahun 2022. Yes. Itu album pertama. Album pertama. Dan akan datang lagi tahun 2024 ini. Amin. Tapi doain aja. Duet dulu dong. Hah? Duet kita dulu ya? Oh iya, duet. Boleh. Dicatat ya tolong ya. Ya, catat tolong ya. Oke, terus. Ya. Umay. Jadi mungkin dia melihat aku adalah seorang Natania Karin. Oh, nih kayaknya orang bisa nulis. Mungkin dia mikir gitu kali ya. Jadi suatu hari kayak kita follow-followan, terus dia kayak DM aku, kita ngobrol-ngobrol dong. Itu nomor WhatsApp. Umay itu lebih aktif di dunia acting. Yes. Waktu itu aku taunya tuh Umay sebagai aktor gitu. Aku bahkan nggak tahu kalau dia tuh kayak suka nulis dan kawan-kawan. Jadi ketika dia ngontak aku ngajakin nulis bareng itu kayak wow, you can write gitu. Akhirnya lah kita ngobrol-ngobrol lewat WhatsApp, dikirimin aku sebait lirik yang dibilang, Rin, aku pengen jadiin ini kayak sebuah lagu gitu, tapi aku nggak tahu gimana caranya gitu kan. Mau nggak lu bikin bareng gue gitu. Oke lah. Jadi kita tuh ini udah sekitar 4 tahun lalu lah guys, 2021 mungkin ya, 2020 mungkin ya. Iya, kita membuat the whole song Perayaan Mati Rasa ini di WhatsApp aja lewat kirim-kiriman. Coba tolong diperjelas lewat WhatsApp tuh gimana ya? Jadi dia mengirim bait itu, terus kayak bisa aku ambil gitar, aku open voice note, aku coba nyanyiin, tambah-tambahin lirik, tambah-tambahin nada, aku kirim balik ke dia, kemudian dia kirim balik voice note dengan lirik juga, aku kirim balik lagi, bang, jadilah sebuah lagu. Gitu. Oke. Yang at that time kita sama-sama berdua wacana kayak kita rilis kali ya. Tapi ya because of one thing and the other kayak timingnya just nggak tepat. Akhirnya kita simpen lah, kita memutuskan oke lah kita simpen dulu lagu ini sampai maybe one day akan ada momen yang tepat untuk kita rilis gitu. Oke. Fast forward bertahun-tahun setelahnya, tiba-tiba udah kayak film ya. Tiba-tiba Umay telepon, Rin, aku mau produksi film nih ketika kita berhenti di sini, ya soundtrack ini. Ini soundtrack ya? Perayaan Mati Rasa ini soundtrack? Dijadikan OST dari film itu. Gue bikin film
boleh nggak gue pakai lagu kita jadi OST-nya Perayan Mati Rasa? Oh kayak gas, go gitu kan. Ya udah, dirilis lah. Akhirnya aku rekaman untuk lagu ini, pengerekaman. Ketemu dong. Ketemu. Maksudnya kirain ini selama pengerjaan tuh nggak pernah ketemu gitu. Oh, so actually sama pengerjaan ini kita nggak pernah ketemu. Gara-gara sampai lagu jadi. Sampai lagu jadi. Gara-gara overlapping terus, tapi kita pernah ketemu. Kita pernah ketemu setelah lagu ini jadi. Kita pernah kayak ngobrol-ngobrol bareng pernah. Tapi ketika produksi ini, we didn't technically meet gitu ya. Kita cuma banyak taktokan kayak vibe-nya kayak gimana nyanyinya dan kawan-kawannya, suasananya gimana kayak gitu. Gitu ya, teleponan, you know. Gitu. Mai, ketemu gue lu cepetan. Nah, and then lagunya rilis dan entah gimana viral di TikTok. Sampai ada versi goyang dumangnya. Sampai ada versi goyang dumang. Kalau kalian belum pernah mendengarkan, dengerin versi AC dulu baru versi dangdutnya ya guys ya. Biar nggak terkecoh. Lagu aslinya sangat bertolak belakang ya. Begitu guys. Jadi itulah cerita lucu dari Perayaan Mati Rasa gitu. Karin, menurut kamu apa sih yang bikin orang tuh mau message kamu di media sosial? Kayak kita kan dari tadi kita dengar tuh kamu connect sama orang. But menurut kamu pribadi, kenapa orang tertarik message kamu? Oke, aku akan berusaha nggak terdengar kayak GR banget ya. And it's a really weird thing to answer. Iya. Ya, aku berharap vibe yang aku give off dari apa yang aku post di media sosial aku, dari puisi-puisi yang aku tulis, dari lagu-lagu yang aku masukin ke media sosial aku berharap itu semua memberikan kesan kayak I'm just an artist, I'm just a musician yang cinta setengah mati dengan berkarya. Yang hopefully itu mengundang orang-orang di sekitar aku yang mungkin have the same passion untuk kayak yaudah kayaknya nih orang asik nih kita ajak kerja sama bareng gitu. Aku berharap itu sih yang kesan yang aku berikan, hopefully. Itu penting banget sih. Aku senang kamu menyebutnya berkarya ya, karena aku again selalu mengulangi ke teman-teman, guys kalian jangan mikirin pokoknya gue pengen terlihat keren, gue pengen tapi intinya adalah ya gue cuma pengen, I'm just an artist yang pengen bikin karya setulus mungkin, dan orang tuh pasti pengen connect deh. Kalau kalian passionate dan itu kan akan terpancar di sosial media kalian gitu. Dan aku ngerasa itu kerasa banget sih gitu. Oke, aku mengerti. Nah sekarang kamu sekarang udah cukup lama juga menjadi backing vocalsnya Sal. Boleh cerita nggak sedikit seperti apa gitu bekerja bersama Sal? Itu ini ya kalau sekarang kayak sepertinya kau memang dari planet yang lain. Jadi pengalaman yang unik sih dengan Sal, karena dia sendiri orangnya juga unik ya. Orangnya unik, Dia orangnya nyentrik banget, ide-idenya tuh gila banget gitu ya. Dan dia selalu punya visi untuk panggungnya dia gitu. Jadi ketika pertama kali nggak bisa panggung biasa aja gitu, nggak bisa. Nggak bisa, harus ada apa-apanya gitu. Dan ketika dia pertama kali mencoba kayak menjajaki perpanggungan, he had a clear vision gitu ya. Dia mau kayak konsep yang theatrical, dia mau ada certain parts yang ada koreo tertentunya, even kayak teriak and so on, you know, stuff like that gitu. Jadi dia membutuhkan seorang yang bisa, oke, lu begini ya, lu begitu ya gitu. Dan akhirnya di situ saat itu peran aku masuk gitu. Jadi dia bukan cuma mencari backing vokal per se, tapi juga yang bisa ngecover, you know, koreo, theatrical, certain acting parts gitu. Dan ketika aku backingin dia, aku merasa kayak porsi backing vokalnya tuh emang berbeda lah, unik lah. Sal pernah bilang ke aku kayak, gue tuh ngerasa gue tuh bukan vokalis gitu, dia bilang saat itu ya. Gue cuma bikin lagu, terus gue bawain lagu gue, tapi gue merasa gue tuh masih kurang di area vokal yang gue butuh lu untuk kayak bisa nge-cover itu gitu. Jadilah at the time kayak banyak banget part-part lagu dia solo yang dia berikan ke backing vokal gitu. Mungkin kalau misalnya kita nonton artis-artis lain backing vokal tuh biasanya mereka di belakang terus,
kadang-kadang di pinggir, tapi pokoknya mereka lebih ke layering, lebih ke pecah suara mungkin gitu ya. Tapi kalau dengan Sal itu, aku banyak belajar untuk kayak, kapan untuk maju, kapan untuk layer, kapan untuk aku kayak di sana sebagai visual aja, gitu. Ya unik sih porsinya tuh, dia banyak kayak back and forth ganti-gantian, gitu. Berarti aku ngelihatnya di sini sebetulnya kolaborator ya, in a way. Untuk panggung live-nya dia, iya, very much so, gitu. Saat itu kan aku masih backing-nya sendiri ya. Ini mulai sejak album dia yang terakhir, Markers and Such Pens Flash Disk, kita mulai bawa additional backing vokal satu lagi. Jadi sekarang aku berdua, semakin ramai. Tapi ya, throughout those times tuh, aku ingat banget dulu pas kita manggungin era awal-awal, ada satu lagu yang nyala judulnya, yang kalau misalnya dibawain live tuh, ada satu part aku harus teriak kayak orang gila, kayak gitu. And then part aku kayak bener-bener menarinya tuh kayak sampai pernah ada orang yang bilang aku tuh kayak kerasukan, Rin, kayak gitu. Wah, ada it's so theatrical ya? gitu, kayak sampai aku kayak begini-begini terus dia nahanin aku kayak gitu. Oh gitu. Iya, pokoknya di YouTube ada nggak ya, di YouTube klipnya? Ada sih, WTF nyala, YouTube sampai itu tuh kayak catat gal. Sampai insert aja gal. A lot of things, jadi itu sangat kayak juga eksploratif dalam gimana aku act out lagunya. Gitu. Did you enjoy it? I really enjoy it. I love it actually. Gitu. Jadi aku juga sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Kasal dan dikasih tugas-tugas yang kayaknya semakin hari tambah ribet, tapi aku juga enjoy. Oke. Begitu. Jadi kalau misalnya kalian nonton Sal, jangan lupa sapa-sapa aku. Sapa-sapa Natania Karin. Kemarin juga kan Pop Hari ini bikin artikel tentang backing vokal, ya kan. Terus di beberapa komen tuh mereka nyebut-nyebut, aku fansnya Natania Karin, aku fansnya Natania Karin. Masa sih? Iya kan. Jadi ini yang aku jadi ingin bertanya, what about you? What about Natania Karin? Kayak kamu udah ada album, ada EP, ada single segala macem. What about kayak ke depan nih? Ya, saat ini aku merasa I'm a lot of things at once gitu. Aku mengerjakan banyak hal di satu waktu yang linear gitu. For some time it was comfortable sih, karena aku jadi bisa melakukan berbagai hal yang aku suka dan bukan cuma satu doang gitu. Tapi makin kesini aku mulai gerah ya. Aku mulai ngerasa kayaknya udah waktunya aku mengeluarkan project berikutnya. Gitu. And at that time ketika aku mengeluarkan ini, jujur ketika aku mengeluarkan album Sirkus Kecil, mentally itu sangat draining aku gitu. Mungkin karena semuanya aku ngerjain sendirian ya. Maksudnya aku ada teman-teman yang aku minta tolong buat record ini, kita syuting di studio ini dan kawan-kawan. Tapi maksudnya all the plannings and penjadwalannya itu kan kerjaan sendiri, dan itu lagi pandemi juga. Untuk aku stres banget gitu. Jadi setelah project itu selesai, untuk aku pick up next step untuk project berikutnya tuh, jujur aku tuh kayak langsung ngerasa burden, kayak wah gue harus melakukan semua itu lagi nih. Jadi kayak itu have been holding me back, kayak wow gue harus mengulang semua yang akan gue lakukan saat itu. Dan ditambah gara-gara sekarang aku lagi cukup sibuk dengan ini ono. I also realize kalau misalnya aku mau lanjut ke project berikutnya, mungkin aku harus melepaskan beberapa hal gitu. Iya, dan itu something yang masih aku proses. Aku masih kayak itu akan dilakukan juga sooner or later gitu kan. So I might as well prepare. Tapi yang jelas kalau kakak nanya berikutnya untuk Natania Karin ya, hopefully dalam waktu dekat aku mau ngeluarin album lagi. Album berapa lagu rencana? At least 10 lah ya. Wow. I like long albums. Tapi ya, itu putting a lot of pressure on myself juga sih. So ya, we'll see. Hopefully, nggak lama lagi. Aku lagi banyak-banyak menulis saat ini. Nulis ya? Gitu. Aku pengen ngomongin tentang nulis sih. Terutama di sini banyak teman-teman yang ngerasa, aduh, aku tuh gak bisa nulis lirik. Ya, mulai dari mana sih bikin lagu? Segala macam. Nah, sebentar kan kamu tadi di awal, bahkan kamu cerita kayak, ya gue kagak tahu chord. Pencet-pencet aja bunyinya yang kebayang di kepala gue gitu. Take us through the process seorang Natania Karin saat nulis. Aku orangnya sangat menyukai melodi. Melodi. Jadi ketika aku mendengarkan lagu orang,
yang pertama mungkin ada orang yang lebih pertama dia liriknya dulu, apa dulu gitu ya. Tapi aku the number one thing is melody. Kalau misalnya aku suka banget sama melodinya, aku bisa kayak suka banget sama lagunya gitu. Oke, melodi ya. Mau liriknya simple pun gitu. Jadi ketika aku lagi main-main piano atau aku lagi main-main gitar, meskipun aku lagi gak mikirin kayak gue harus bikin lagu yang bagus, yang pop, yang kayak orang-orang pasti suka bla, tapi aku simply mikirin melodi yang keluar aja ya. Jadi bukan kayak mikirin tapi apa yang keluar, terus aku suka, oke, kita coba bikin sesuatu dari situ gitu. Ini kalau approach dari melodi ya. Ini melodinya cuma sedikit gitu? Misalnya seputar aja gitu. Tapi aku kayak wow, aku suka ini, aku suka aku. Ya udah, dan aku lanjutkan jadi sesuatu gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya mau ngomongin teman-teman yang mau nulis tapi bingung dari mana, menurut aku kan setiap orang approach nulisnya beda-beda juga. Gitu. Gak ada satu cara yang kayak benar ataupun salah. Jadi kalau aku bilang dari melodi atau dari lirik gitu, kalau misalnya kalian nggak prone ke itu, kalian bisa start dari hal-hal lain juga. Tapi intinya cuma satu sih, jangan overthinking bener. Karena kalau aku mikir nggak jadi. Poin penting sekali ya. Overthinking maka nggak jadi. Maksudnya sekarang banyak banget kok kan, bahkan ada tuh yang bikin lagu nikah di KUA. Apalagi pokoknya liriknya tuh bukan liriknya cuma bahasa sehari-hari doang. Yang kayak gak harus lu gak harus puitis gimana tuh, lu gak harus udah pernah baca 100 buku untuk bisa nulis kayak gimana. Ibu lu pakai bahasa sehari-hari aja pun bisa banget kayak sepertinya kalau memang dari planet yang lain itu kan kayak what gak jelas gitu. Cuma kayak just say what you have in your mind gitu. Karena itu pasti if it means something to you, it must also mean something to at least one other person in the world gitu. Satu orang aja tuh ngaruh ya? Satu orang aja ngaruh. Karena kalau sesuatu lu rasakan sesuatu gitu ya, gak mungkin lu adalah the only person di dunia ini yang pernah merasakan hal itu. Jadi artinya pasti at least ada satu orang yang akan relate sama lu dan apa yang lu tulis gitu. So just put it out, karena who knows that one person might need what you write gitu. Oh, dahsyat banget itu. Baru yang ngomong-ngomong itu ya, aku jadi penasaran nih. Tadi kamu sempat ngomong di album Sirkus Kecil, ada satu lagu yang Pulang. Ini kamu ngerasa punya gimana gitu? Maksudnya, tell us about lagu Pulang di album Sirkus Kecil, dan mungkin teman-teman bisa belajar kayak seorang penulis sama lagunya tuh gimana sih gitu. Oke. Jadi tadi Kak Aziz nanya ke aku kalau dari semua diskografi aku yang paling aku favoritin tuh anak emasnya tuh yang mana gitu ya. Saat ini udah for a while sih, sekarang aku tuh paling suka sama Pulang dari album aku Sirkus Kecil. Karena waktu aku menulis lagu itu aku lagi di masa-masa yang cukup berat ya saat itu. Dan menulis lagu itu tuh felt so cathartic aja, kayak release. Dan aku benar-benar ngerasa itu lagu aku yang paling personal bagi aku so far gitu ya. Begitu sih. Jadi sekarang kalau aku mendengarkan lagu itu, aku kayak melihat diri aku di masa itu ketika aku lagi menulis lagu ini. Terus kayak merasa wow, I've come so far dari Karen yang itu ke Karen yang ini. That's why I felt so connected with the song gitu. Karena ya judulnya aja Pulang ya. Jadi kayak aku finally aku menemukan tempatku gitu. Dari yang saat itu aku lagi mencari-cari gitu. Gimana? Enak banget ya jadi seorang yang bisa menuangkan rasanya ke sebuah lagu. Dia bisa loh kayak. Betul. Dia ngerasain apa sih? Apakah ini masa terendah kamu sebagai seorang musisi waktu itu? No. Oh enggak. Ada lagi yang lebih rendah lagi. Sebagai musisi atau di hidup aja? Oh. Oke, mari kita lihat di hidup saja. Kalau di hidup aja ya enggak lah. Maksudnya kan hidup ya lots of ups and downs ya. Apakah ada lagu-lagu yang aku tulis dari masa-masa terendah hidup aku? Ada. Apakah mereka pernah aku rilis? Enggak. Belum. Oke, jadi ada beberapa lagu yang memang kamu belum rilis. Aku tuh soalnya aku cukup sering bikin lagu. Kayak kalau ada apa-apa aku bikin lagu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya semua lagu yang pernah aku bikin aku rilis,
nggak muat juga kali ya, atau gue capek ya produksi terus gitu. Jadi kayak dan kadang-kadang ya kan kita juga milih-milih ya, ada hal-hal yang mungkin kayaknya nggak perlu di orang denger gitu. It's too personal misalnya, atau maybe ada nama yang tersebut atau kejadian yang terlalu spesifik misalnya. Jadi kayak we pick and choose gitu kan. Jadi ada beberapa lagu yang emang simply aku buat bukan untuk aku rilis, tapi simply kayak untuk aku gitu ya, rilis aja gitu. Keren. By the way, ini juga si lagu Pulang ini kata Karin saking personalnya, dia kebanyakan juga instrumen main sendiri ya. Iya. Kayak pianonya, gitarnya gitu. Ini wow, 12 lagu loh. Satu albumnya. Itu pekerjaannya berapa lama tuh? Ingat nggak? Oh, setahunan. Itu berarti lagunya udah ada semua. Kemudian setahun itu kayak ngumpulin materi? Setahun tuh kayaknya lagunya maybe 3/4 ya. Sisanya ada yang sambil jalan sambil aku bikin. Ada yang tiba-tiba aku tambahin juga. Maksudnya awalnya tuh nggak langsung segini gitu. Ini kayak under ini nggak sih, kayak label apa yang itu kamu apa sendiri, benar-benar full sendiri? Jadi aku ada label pun, nama label aku pun Sirkus Kecil. Oh gitu. Berarti kamu upload sendiri? Publish sendiri ya? Pakai Believe. Oh Believe. Pakai Believe. Yes, gitu. Ini makanya tuh aku tuh penting banget untuk ngobrol ini sama kamu nih biar teman-teman tahu gitu loh, bahwa pola pikir zaman dulu yang aku mesti bikin demo terus kirim ke label, terus kalau nggak diterima aku udah goodbye aja, nggak bakal bisa publish. Itu udah tahun jebot banget. Sekarang kalian bisa rilis sendiri kok, udah banyak banget jalurnya, lewat ini lewat itu gitu, distributor itu. Itulah exactly. Oke. So Karen, jadi tadi kamu bilang kamu sedang mau mempersiapkan nih album kan. Kamu melihat diri kamu nih kayak saya 5 tahun lagi. Oke. Karin akan ngapain kira-kira, apa yang kamu ngebayangin gitu? Apakah you still be writing songs, you still be backing vocals buat Sal, or kamu jadi produser? Atau kamu tidak, aku mau bikin sekolah musik aja gitu? Pastinya aku masih menulis dan bernyanyi, dan aku juga open maybe sometime in the next year or the next year lagi untuk kayak mulai coba manggung dengan karya-karyaku sendiri. So dalam 5 tahun itu aku pastinya melihat diri aku juga manggung sih, bawain lagu-lagu aku sendiri juga gitu. Itu satu. Hopefully aku udah ada studioku sendiri di mana aku bisa langsung produksi apa-apa di rumah. Aku juga ini apapun kan? Apapun. Aku juga suka banget sama pottery. Serius? Iya, aku pengen banget kayak ini agak jauh kemana? Kan apapun kan katanya. Tiba-tiba ada pottery. Oke. Pengen banget kayak orang pesen bikinin gue pot dong, so bikinin mereka pot. Iya, things like that. Menulis aku nggak sama sekali nggak tertutup untuk kayak mencoba nge-publish karya tulisan. Gara-gara ngobrol gini aku jadi penasaran deh. Rumah kamu, kamar kamu tuh kayak apa visual ya? Pasti bagus deh. Pasti Instagramable. Enggak juga. Oh enggak juga. Terus kamu nih ya, ini kayak beberapa singlenya Karin juga artworknya bikin sendiri. Ya kan? Terus kamu suka pottery. Iya. Terus tadi kamu kalau nggak kuliah musik, kesannya kayak artsy banget gitu ya. Artsy banget. Terus kamu tadi bilang kalau nggak kuliah musik, kuliah di kafe gitu. Iya, tapi itu mah ya aku bisa lah. Ya, aku bayang living space kamu juga pasti tertata dengan ini sih. Kalau aku lagi rajin kayak ngerapihin, oke lah. Tapi kan kadang-kadang aku keluar kota kadang-kadang kayak 2-3 hari gitu nggak aku beresin. Ya kalau kakak mau datang, kakak bilang aku dulu. Jadi aku bisa beres-beres dulu. Nanti kita bisa foto-foto Instagramable di situ bisa. Oke. Gitu. Ada nggak kamu sebagai songwriter, musisi, artis yang kamu pengen ajak collab? Gardika Gigi. Aku pengen banget collab sama Kak Gardika. Kenapa? Wah, aku tuh dari dulu aku nggak kurang suka sama musik instrumental. Maksudnya kayak aku bisa dengerin bentar, tapi aku nggak bisa dengerin kayak untuk waktu yang lama. Tapi karya-karyanya Kak Gigi tuh aku bisa dengerin itu terus-terusan, dan itu mereka kebanyakan instrumental. Maybe itu karena tadi aku bilang ya, melodinya, melodis kayak aku suka banget gitu. Dan sangat sinematik. Aku suka juga musik-musik yang sinematik dan feel-nya tuh kalau aku denger lagu dia kayak lagi nonton kayak sebuah film sendiri di kepala aku. Kayak
I would love to work together with Kak Gigi. Oke. Kalau dari luar ada nggak? Dari luar saat ini, Bon Iver. Oh gitu. Tapi, kenapa kalau sama dia kenapa? I just love their music. Oh oke. Their writing juga. I love it. Seru sih. Kamu aku tuh kebayang kamu tuh orang yang punya banyak konsep di kepala kamu. Iya. Aku suka a lot of things. Mungkin kalau kakak tanya aku lagi bulan depan, mungkin jawabannya udah akan beda. Oh, jawabannya udah beda lagi. Kalau kamu bikin film, kamu bikin film tentang apa sih? Ini pertanyaannya bagus. Ini keren nih Kak Aziz, ini pertanyaannya menggugah pikiran. Nggak, soalnya kalau bukan kamu nggak akan muncul pertanyaan ini. Kalau aku bikin film, aku akan, ini spesifik banget ya, aku akan bikin film tentang seorang kakek yang tiba-tiba bangun di masa mudanya lagi. Dan dia punya pilihan untuk melakukan, mengambil keputusan-keputusan yang dulu dia ambil yang sama, atau enggak. Oh wow. Aku tertegur sejenak karena akhir-akhir ini aku sudah mengalami midlife crisis sebagai seorang ya, jadi aku akan membayangkan tuh film kayak kalau aku bangun lagi jadi umur 22 gitu, gimana ya? Iya. Interesting. Ya mungkin kita bisa ngomongin skripnya bersama-sama barangkali ya kan. Yeah. Aduh. Okay. Karena aku suka hal-hal yang nostalgic, tapi kayak heart yearning, tapi ada wholesomeness juga, tapi ada sadness juga, jadi kayaknya aku looking kalau bikin film pengen yang kayak gitu. Wah, seru. Oke, kamu pernah nggak tulisan-tulisan kamu yang nggak kamu rilis sebagai lagu, tapi kamu rilis sebagai tulisan? Pernah nggak? Biasanya kalau aku rilis sebagai tulisan itu memang aku tulisnya sebagai puisi aja. Oh, I see. Gitu. Kalau sebagai lagu. Pernah kamu tuangkan di blog atau di caption gitu? Pernah? Pernah di caption Instagram aku. Iya. Okay, awalnya ada satu lagu aku judulnya You Make Me Cry in Public Places. Itu lagunya ini. Awalnya itu. Awalnya itu juga aku tulis terus aku cuma simpan cukup lama, beberapa tahun. Aku post di kayak ini artworknya bagian dari juga? Iya, itu semua foto-foto public places yang aku collage aja jadi satu. Gitu. Iya. And then suatu hari teman aku yang pernah mendengar lagunya kayak, ada lagunya sayang, ini lu rilis aja. Karena aku cuma pernah post di kayak account aku yang cuma benar-benar buat menumpahkan aja gitu. Ya, jadi akhirnya aku rilis. Itulah satu contoh lagu yang kayak awalnya aku bikin cuma di aku sendiri doang gitu. Seru. Oke. Ya udah. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir. Dengan perkembangan teknologi sekarang, AI. Oke. Kamu pengguna AI? Aku mengagumi, tapi sejauh ini aku belum pernah memakai AI sih. Not even ChatGPT. Oh ya? Iya. Bukan karena apa sih? Karena aku belum dalam tanda kutip belum butuh aja gitu. Oke. Mungkin kalau aku masih kuliah dan aku butuh kayak ideas gitu, mungkin aku akan sangat memakai ChatGPT. Natania Karin, write a song lyrics like Natania. What? Dancing in the moonlight. Wow, AI wow. Oke, ini by the way buat yang nggak lihat, ini kita lagi nyuruh si ChatGPT bikin lirik lagu kayak Natania Karin. Menurut kamu, is this something that Natania Karin would come up with gitu? Shadows play on the ocean's waves. In this moment, time behaves. Silver light upon your face. Our love, a timeless sacred place. Not really, not really. Tapi oke. Poetiknya ada, engres gitu kan. Bisa aja. Not right now, tapi bisa aja. Oke. Ya, aku sih kalau nggak tahu ya, kalau aku sih kayak lumayan nih ChatGPT buat teman brainstorming. Iya, betul. Tapi unik ya ChatGPT apa sih AI? Tapi kamu ngelihat diri kamu pengguna AI nggak dalam berkarya ya? Oh enggak ya. Aku juga kemarin banyak mikir tentang AI ya. Kayak kalau aku sih pribadi mikirnya, aku sebagai seniman butuh a lot of freedom and a lot of control gitu. Nah AI itu cuma kadang-kadang mendistract dari itu. Ini sih kayak, oke, teman brainstorming, tapi
masa kita akan pakai ini, kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Ini kan tulisan dia bukan tulisan gue gitu. Iya. Mungkin ada ego kayak gue nggak mau lah ditulisin sama AI, mungkin lebih ke situ ya. Tapi aku juga nggak, maksudnya kalau misalnya ada artis-artis yang memilih untuk menggunakan AI karena itu membantu mereka gitu, ya aku juga ya udah good for you gitu. Tapi aku saat ini aku belum ke situ sih. Nah, itulah mungkin menjawab pertanyaan teman-teman, apakah AI akan menggantikan pekerjaan musisi ya? Kalau kita dengar jawaban kita berdua, kayaknya enggak sih. AI cuma bakal jadi tools yang ngebantu kita ya. Tetap bukan Natania Karin. Bukan Natania Karin. Liriknya. Just wanted to give you all the love that you deserve, the feelings we preserve, their endless. Just wanted to feel like you, want you like I want you. It's not my thing to compromise how much of me I'd like to hand to you. On Sundays, you don't know if you can handle what kind of mess no more. Just wanted to give you all the love that you deserve, the feelings we preserve, they're endless. Just wanted to feel like you, want me like I want you. Oke, seperti biasa di program ini selalu ada tamu-tamu aku ngasih semangat nih buat teman-teman yang nonton. Semangat berkarya, jangan mikir mau terkenal aja tapi nggak mau berkarya gitu. Bukannya aku menuduh kalian, enggak ya, cuma banyak banget aku ketemu orang kayak gitu masalahnya guys. Jadi aku pengen setiap guest aku tuh menginspirasi teman-teman semua biar benar-benar semangatnya tuh adalah di karyanya. Tapi dengan Natania Karin mungkin bisa share ke kita, semangatin dong kita gitu. Semangat. Kalau kalian punya passion untuk berkarya, untuk menulis, untuk musik, puisi, apapun itulah yang kalian mau bikin, aku cuma mau bilang kalau nggak ada di dunia ini yang akan menghentikan kalian selain diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian mau melakukannya, jangan cuma mau aja, tapi ambil penanya, atau ambil kameranya, atau ambil gitarnya, just do it. Karena semua hal di sekeliling kalian akan berkonspirasi dan membantu kalian mewujudkan itu jadi nyata. Jadi jangan pikir kalian sendirian, jangan pikir nggak tahu caranya, nggak punya alatnya. No, just do it. Jangan berpikir terlalu banyak. Semangat, kepanjangan nggak nasihatnya? Enggak. Bagus banget ya. Itu ke aku aja kena ya teman-teman. So thank you banget Karin udah share banyak sama kita. Thank you. Thank you juga udah datang sini meluangkan waktu. Thank you for having me. Aku juga. Yang pasti ini bukan terakhir sih. Pastinya dong. Kan kita mau bikin duet katanya. Iya ya. Jadi ditungguin yang lagu duet kita. Oke. Yaudah untuk menutup video ini aku minta kita sama-sama ngomong bebaskan suaramu ya. Hah? Bebaskan suaramu. Membebaskan suaraku. Bebaskan suaramu gitu. Iya. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye. Dadah.